Kita siap apa enggak? Iman kita itu ditaruh di mana? Saya akan angkat lagi, yaitu satu hal yang Tuhan kasih waktu kemarin perjalanan kita di Tanah Perjanjian. Di Tanah Perjanjian kemarin kita beruntung memiliki guide, ya. Dia bisa bahasa Indonesia dengan lancar, dia kasih tempat-tempatnya ini, dia selalu relate, dia selalu hubungkan dengan firman Tuhan. Jadi kita nggak cuma berwisata, tetapi kita melihat bagaimana firman Tuhan itu hidup dan nyata. Gimana ketika Tuhan bilang akan datang melalui Golden Gate, ya kan, kita ngelihat di depan kita Golden Gate-nya seperti apa. Kami mengunjungi satu tempat yang namanya Temple Institute. Mungkin videonya boleh disiapin sebentar ya. Temple Institute ini tempat apa? Temple Institute ini tempat di mana mereka itu mempersiapkan bait suci yang ketiga. Mereka mau bangun bait suci yang ketiga. Mereka sudah prepare semua. Bagi saudara yang mungkin yang tahu tentang firman Tuhan, penggenapan firman Tuhan, isinya firman Tuhan itu kayak apa? Ngelihat kayak gitu tuh langsung celing gitu ya saudara. Kayak saya, contohnya saya itu ngelihat, wow, sudah segininya mereka nyiapin. Kita lihat videonya, ada satu video yang itu ngehook di saya. Yang itu kayak ngantem saya, ya. Mungkin boleh diputar sebentar videonya. Videonya kayaknya simple, saudara. Tetapi kalau nanti saudara akan lihat kata-kata akhirnya itu yang membuat saya itu kayak itu wake up call buat saya. Lihat ini, this is the generation, the children are ready. Saya enggak tahu, saya nemu ini di YouTube, ternyata mereka upload juga di YouTube. Oke, makasih. Saya ketika ngelihat ini, saya tuh merinding dan itu kayak mukul hati saya. Kenapa? Kenapa saudara tahu? Mereka sudah prepare sedemikian rupa. Generation. Kenapa mereka ngomong this is the generation, the children are ready. Kalau orang yang ya guide kita tidur saudara, mungkin dia sudah sering lihat ya kan. Tapi saya ngelihat itu, saya enggak bisa tidur hari itu. Ngelihat video ini. Kalau saudara yang buat saudara mungkin ya simple aja, cuman gitu aja, enggak ada artinya. Tapi buat saya ini it's very meaningful. Kenapa? Apa hubungannya? Kelihatannya well made, enggak terlalu. Tetapi meaningnya, bayangin, ada orang yang sudah tua ya kan, baca kayaknya kitab, baca ini, kemudian ada anak-anak. Bagaimana mereka treat orang ini, bagaimana kemudian kata-kata terakhir, this is the generation. Artinya apa? Generasinya ini. Bukan 20 years, ya kan? Bukan nanti setelah ini generasi mungkin atau 2 generasi setelah ini, enggak. Mereka tulis, this is the generation. Dan saudara tahu minggu lalu ketika saya ke Manado juga, saudara boleh cek
boleh cek sendiri di Facebooknya Temple Institute, mereka upload juga lembu merah yang selama ini digadang-gadang ya kan, udah ada yang selama ini udah ada banyak ya kan, papa saya sudah singgung berapa waktu yang lalu. Lembu merah sudah ada tuh banyak, bukan cuma satu gitu ya kan. Satu kalau mati waduh hilang, enggak. Sudah banyak. Mereka prepare untuk apa? Mereka prepare untuk penggenapan firman Tuhan. Yang saya bilang harus digenapi, mau enggak mau, ya kan? Pertanyaannya, sekarang mereka udah siapin kayak gitu. Ini mereka orang-orang yang Jews yang mereka enggak kenal Tuhan Yesus sebagai Mesias. Why? Mereka masih mau mendirikan bait suci. Bagi mereka mendirikan bait suci ini adalah yang terpenting. Kenapa? Mereka tidak bisa melakukan banyak mitzvah. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal ketentuan dari firman Tuhan kalau bait suci ini tidak ada. Bait suci ini tidak ada. Gimana mereka bisa menggenapi ini semua? Mereka pikir seperti itu. Mereka sudah siapin sedemikian rupa. Ya, nanti saya singgung lagi relevansinya apa. Tetapi saya bilang ini semua penggenapan dari apa yang harus terjadi. Harus terjadi. Dan kalau saudara tahu, memang saya dengar ya kan, waktu perjalanan kita dengar saya meskipun ngantuk-ngantuk di belakang saya tetap dengar ya, guide kita ngomong wah dengan semangat, dan ada satu kata yang terus terngiang di telinga saya, yaitu ketika dia baca satu ayat ya. Mari kita buka sama-sama ayatnya ini. Kita buka dalam Wahyu. Siapa yang sudah baca Wahyu sampai habis? Ya rata-rata sudah ya. Siapa yang enggak ngerti Wahyu itu tentang apa? Baca Wahyu sampai habis tapi enggak ngerti gitu ya kan? Saya juga saudara. Saya juga enggak ngerti saudara. Kadang-kadang saya membaca Wahyu ini kayak apa? Ada banyak ayat, misal ya, ada naga ya kan. Ada pelacur, sebentar bilang ini Babel, sebentar ini bilang apa. Kemudian ada binatang ini kepalanya ada 7, tanduknya ada 10. Saya itu sampai wow, ini kayak ngelihat film Lord of the Rings gitu kan mungkin. Ada naganya gitu. Kemudian ada ayat-ayat yang kriptik, saya bilang kriptik maksudnya apa? Misal contoh, hewan itu sudah ada tetapi tidak ada. Loh, saya itu sampai gini, kalau buat orang yang kayak saya literal gitu ya, sudah ada tetapi tidak ada, kepriye itu ini. Sudah ada tetapi tidak ada. Bingung saudara. Baca Wahyu enggak tambah tahu tapi tambah bingung saudara. Maksudnya apa kayak gini, ya kan? Buat saya sebelum ini saya hubungkan dengan waktu dulu saya bahkan belum tahu tentang latar belakang Yahudi seperti apa, saya enggak tahu ada literatur lain. Saya baca Wahyu itu kayak baca komik. Nah, baca kitab Wahyu itu kayak gitu saudara. Buat saya dulu. Jadi kayak apa ya, saya nggak bisa bayangin nyatanya itu wujudnya kayak apa. Buat saya itu kayak fantasi yang terjadi mungkin di masa depan, mungkin naga itu hidup lagi ya kan, kayak film Jurassic Park atau gimana, saya enggak tahu. Tapi jujur buat saya baca kitab Wahyu itu enggak relevan. Kenapa? Saya enggak ngerti. Ini terlalu fictional buat saya. Saya enggak ngerti. Dengan background seperti itu kemarin dengerin ya kan. Dengerin ada banyak ayat yang dibaca, khususnya yang terngiang terus di telinga saya. Ayat ini, Wahyu pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Sampai sini saya ngerti, ya kan? Oke, penglihatan, ada penunggang kuda, ada orang bawa timbangan. Oke, saya bisa ngerti. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saya yang awal ngerti, penunggang kuda oke lah, ya kan, bawa timbangan oke.
Timbangan itu tentang justice, tentang ukuran, measure, oke. Tetapi di ayat berikutnya dibilang secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Sampai sini saya ngerti. Kenapa? Sedinar itu adalah upah 1 hari. Dibilang, kalau saudara baca versi King James, bilang one measure of wheat. One measure of wheat itu 1 dinar. Itu cuma 1 measure, secupak gandum sedikit. Enggak sampai 3 kali makan katanya, mestinya. Dan apakah cukup untuk hal-hal yang lain? Tidak cukup. Tapi berarti ini ada inflasi yang luar biasa terjadi. Ada inflasi besar yang terjadi. Sampai situ saya ngerti, ya kan? Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Oke, saya ngerti. Tetapi ayat berikutnya maksudnya apa? Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini kriptik buat saya. Kenapa? Karena minyak dan anggur selalu ya terngiang. Wah, kalau guide kita Ramsi itu dia ya ampun dia bilang, minyak dan anggur Bapak Ibu. Ini bicara tentang gereja Tuhan. Saya bingung, gereja Tuhan tekondi. Ya udahlah, itu tafsirannya. Kalau nafsirkan saudara, kita masuk penafsiran, kita udah belajar. Ada 4 pardes, ya kan? Peshat, resh, drash, sod. Ini level yang mana? Sah-sah aja. Tapi kalau ngomong minyak dan anggur tafsiran, wah banyak. Melebar kemana-mana tafsiran. Kalau kita sudah menggunakan tingkatan kayak gitu, contoh minyak. Saudara bisa tafsirkan apa? Urapan? Bisa? Bisa. Minyak ngomong tentang urapan, tentang anointing, ya kan? Raja ketika dia diurapi pakai minyak, Minyak ngomong tentang apa lagi? Kalau orang Kristen, minyak ngomong tentang Roh Kudus. Bisa? Bisa. Bisa. Tetapi kalau kita mau tahu konteksnya exactly apa yang dimaksud di kitab Wahyu 6 ayat 6 ini, kita mesti ngerti backgroundnya apa. Kita nggak bisa sembarang ditafsirkan melebar seperti itu. Kenapa? Kalau jangan rusakkan, contoh minyak, jangan rusakkan. Kalau kita tafsirkan minyak itu Roh Kudus, jangan rusakkan Roh Kudus. Gimana caranya kita merusak Roh Kudus? Roh Kudus itu rohnya Tuhan sendiri, gimana caranya kita merusak Roh Kudus? Dosa menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus ada, yes. Tapi gimana caranya merusak Roh Kudus? Nggak bisa. Roh Kudus itu rohnya Tuhan sendiri, gimana caranya kita manusia merusak rohnya Tuhan? Nggak bisa, saya bilang. Dicabut bisa, ini bisa, tapi dirusak gimana caranya? It means kurang pas. Di situ saya bingung, maksudnya apa? Terjadi inflasi yang besar, kemudian ada jangan rusak minyak dan anggur. Terngiang terus, apalagi plus kapan itu pembacaan Torah Parsha mereka itu ngomong tentang Purim dan semua artikel mereka orang Yudaisme ya, orang Jews, mereka selalu ngomong Purim, sudah lewat Purimnya 2 minggu yang lalu. Dan Purim itu selalu ngomong tentang apa? Purim itu selalu dihubungkan dengan anggur. Dan semua artikel yang muncul itu selalu Purim dihubungkan dengan Hanukkah. Hanukkah itu related dengan apa? Olive oil, minyak anggur. Loh, kok pas ya? Saya tuh waktu itu kayak gitu. Waktu saya persiapan itu kok minyak dan anggur lagi ya? Kok minyak dan saya langsung ingat si Ramsi bilang itu, ya ampun, saya langsung ingat. Minyak dan anggur Bapak Ibu, saya langsung ingat loh. Kok bisa sama ya? Dan ketika saya baca ini sama, saya ingat satu ayat. Ingat satu ayat, kita buka ya. Di dalam 2 Raja-Raja. Saudara tetap kasih tanda di Wahyu, nanti kita akan kembali. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Sama-sama pasal ke-6. Tetapi saudara ingat ya, tadi diingat-ingat ceritanya. Itu ngomong tentang inflasi. Inflasi yang sangat besar. Berarti ada apa? Ada satu situasi yang membuat inflasi itu terjadi.
Dan saudara, ketika itu saya ingat langsung ayat ini. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-25. Mirip, kenapa? Karena disebutkan angka inflasinya, disebutkan angkanya seperti apa, dan barang yang dibeli dapatnya itu apa. Dengan uang yang segini dapat apa, gitu ya kan. 2 Raja-Raja 6 ayat 25 ini cerita tentang Samaria waktu dikepung oleh Raja Aram Ben-Hadad. Kemudian mereka tidak bisa keluar, tidak punya makanan, persediaan makanan menipis. Apa yang terjadi ketika itu? Mereka terjadi seperti ini. Ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat. Ya, kalau saudara mau tahu ceritanya sebelumnya, saudara baca lengkap nanti di rumah. Tapi kita langsung ke ayat 25. Di Samaria selama mereka siapa? Ben-Hadad Raja Aram. Di ayat 24 disebutkan. Selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak. Keledai boleh dimakan enggak? Enggak. It means apa? Bahkan ini bukan makanan. Sampai mereka makan sesuatu yang bukan makanan buat mereka. Kepala keledai. Kepala keledai berharga 80 shikal perak. Dan ini yang lebih kaget saya, 1/4 cup tahi merpati berharga 5 shikal perak. Hari ini kalau ada orang yang jual tainya merpati, saudara mau beli enggak? Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Boleh angkat tangan? Nanti dicariin mungkin pulangnya bisa. 5 shikal perak. Perak, silver, perak. Ini sangat berharga, mahal waktu itu. Tainya merpati harganya berapa? 5 shikal perak. Wow. Saya dulu pikir baca ayat ini, saya pikir, wow, sampai orang makan tai merpati, come on. Berarti ini parah, saya bilang. Tapi ternyata saudara ketika saya baca Rashi bilang, itu bukan untuk dimakan coy gitu kan. Itu bahasa saya gitu. Itu bukan untuk dimakan ternyata. Ternyata untuk apa? Ternyata waktu itu kayu untuk bakar, untuk menyalakan api. Itu langka juga. Karena apa? Mereka dikepung, gak bisa dapat resource dari luar. Gak bisa keluar, gak bisa masuk. Ya kan? Artinya apa? Mereka gak bisa menyalakan api. Mereka menyalakan api pakai apa? Pakai tainya merpati ternyata. Untuk apa? Bukan untuk dimakan saudara. Tapi untuk menyalakan api ternyata. Oh, saya baru ngerti. Oh iya, masuk akal gitu. Berarti ini bukan untuk dimakan saudara. Yang dimakan apa ya? Kepala keledai itu dimakan. Tetapi mereka tidak cuma makan itu. Saya lanjutkan dikit ya. Kita baca sedikit lagi. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, ayat yang ke-26. Datanglah seorang perempuan mengadu hal kepada raja sambil berseru, tolong ya Tuanku Raja. Ya, kita lompat ayat 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu, perempuan ini, perempuan yang lain saudara. Dia ngadu sama raja, ngomong perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita apa? Makan dia. Saya waktu baca ini saya agak merinding saudara. Ini kayak film horor. Perempuan ini berkata, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia. Literally makan anaknya. Hari ini. Dan besok kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Wow. Saya baca komentari beberapa, kalau seorang ayah mungkin masih ya tega katanya. Tapi seorang ibu makan anaknya sendiri. Wow. Ini adalah gambaran situasi di saat itu. Ketika pengepungan kota Samaria oleh Ben-Hadad. Situasinya sangat buruk. Dan hal ini terjadi. Dikepung, gak bisa keluar, gak bisa masuk. Kelaparan hebat. Sampai ada seorang ibu makan anaknya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Kami memasak anakku makan dia. Ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saya pikir dulu, oh perempuan yang satu ini masih punya hati nurani. Bohongin perempuan yang ini, yang ngadu ini. Oh
hari ini kita makan anakmu, besok kita makan anakku. Tapi besoknya, oh jangan, aku masih sayang anakku. Saya pikir seperti itu. Ternyata enggak. Ceritanya itu, dia menyembunyikan anaknya. Kenapa? Dia mau makan anaknya sendiri. Dia enggak mau bagi sama perempuan ini. Wow, saya tambah syok saudara baca ini. Bukan karena belas kasihan dan hati nurani perempuan ini menyembunyikan anaknya, tetapi karena apa? Karena dia tidak mau bagi sama wanita yang lain. Dia nggak mau bagi sama orang yang lain. Dia tetap makan anaknya, tapi dia tidak mau bagi sama orang lain. Wow, ngeri. Seorang ibu, mom, makan anaknya sendiri. Gimana? Saya nggak bisa masuk dalam logika saya, nggak bisa. Tetapi ternyata saudara ketika saya membaca ini, ternyata Tuhan ingatkan satu ayat lagi. Satu ayat lagi, ya. Satu ayat lagi, kita buka dengan cepat. Di Ulangan pasal yang ke-28. Ketika kita berpegang, kita mendengar firman Tuhan, kita berpegang kepada Tuhan dan kita dalam jalan-jalannya Tuhan, maka berkat yang tadi itu kita akan terima. Diberkatilah buah kandunganmu, berkatilah pekerjaanmu, di ladangmu, dan segala macam. Tetapi kalau saudara baca ayat yang sekitar 13 ke bawah, ada peringatan. Apabila engkau tidak mendengar ketetapan Tuhan dan tidak berjalan di dalam jalannya Tuhan, boom, ada kutuk yang begini, kutuk yang begitu, engkau akan mengalami ini, itu. Dan saya akan lompat saudara. Kita akan mulai baca ayat 49. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi. Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Ya. Ayat 51, yang memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu sampai engkau punah, yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur, atau minyak. Kalau saudara baca ini lagi, saudara langsung ingat ayat mana tadi? Wahyu 6 ayat 6. Ya kan, secupak gandum, kemudian apa? Jangan rusak jangan rusak minyak dan anggur. Sama, gandum, air anggur atau minyak. Ya, kemudian engkau akan ditekannya di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu. Perhatikan baik-baik ayat 53. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. Dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Ayatnya ini lo detail. Ada di dalam masa sulit yang ditimbulkan oleh musuh kepadamu, dan ketika itu engkau akan memakan anakmu sendiri. Ayat 53 ini ngomong exactly seperti itu. Dan ini, nubuatan ini, peringatan ini ditulis oleh Musa, zamannya Musa, digenapi di zaman Elisa. Dua raja-raja yang kita baca. Jauh rentang waktunya. Musa, Elisa, cukup jauh. Digenapi waktu itu. Ada seorang ibu makan anaknya sendiri. Dalam keadaan apa? Kota Samaria dikepung, nggak bisa keluar. Kelaparan hebat terjadi, inflasi hebat terjadi. Kejadiannya seperti itu. Ada satu kelaparan hebat yang terjadi. Dan ini sudah dinubuatkan berapa tahun sebelumnya. Ini hebatnya firman Tuhan. Dan saudara yang tahu di tempat ini diajarkan firman Tuhan ini luar biasa. Zaman dulu relevan, zaman sekarang relevan, dan saya yakin ini juga relevan untuk masa yang akan datang. Karena apa? Ketika saya baca tulisan ini, kenapa ya? Ini ada seorang ibu makan anaknya, dibilang. Tuhan sudah meringatkan zaman Musa, zaman Elisa terjadi. Saya langsung ingat, ada satu kisah lagi, di mana ya saya baca ini? Saya ingat, saya bukan di Alkitab. Saya pernah baca ini. Coba ingat-ingat saudara waktu itu. Kapan ya saya baca ada seorang ibu, dia itu makan anaknya. Ya ini saya baca Elisa,
Tapi saya pernah baca satu lagi. Saya coba ingat-ingat, saya coba ingat-ingat. Saya ingat. Saya baca di tulisan literatur dari Yosefus. Saudara tahu Yosefus ini seorang sejarawan, hidupnya itu di rentang waktunya itu di zaman-zaman abad-abad awal. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yeshua, ya kan zamannya Tuhan Yeshua, murid-muridnya Tuhan Yeshua, Yosefus ini sudah tulis sejarah, buku sejarah. Dia bukan menulis firman Tuhan, tetapi dia menulis apa? Mencatat record sejarah. Dia mencatat jejak rekam dari sejarah apa yang terjadi waktu itu. Kalau saudara mau tahu imam besarnya siapa, namanya, urutannya berapa, apa yang terjadi waktu itu, gimana mereka bisa menang pemilihan, election, caranya kotor, korup, segala macam, itu dicatat oleh Yosefus. Ketika Yerusalem berperang ya kan dengan Roma, siapa yang maju, nama jenderalnya siapa, waktu itu kaisarnya siapa, ada di Yosefus. Dan saya syok waktu itu. Ketika saya baca ini, saya banding-bandingkan ini. Saya syok waktu itu. Dan ini saya akan bandingkan dengan tulisan Yosefus ya. Slide berikutnya. Ini bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya saya sudah terjemahkan. Slide berikutnya. Saya sudah terjemahkan, ceritanya itu gini, pendeknya. Ceritanya waktu itu Yerusalem dikepung oleh bangsa Roma. Ini sekitar tahun 66 sampai tahun 70. Berarti apa? Bahkan setelah zamannya Tuhan Yeshua. 66 sampai tahun 70. Kehancuran Yerusalem, kehancuran bait suci yang kedua. Yosefus ditulis sekitar ya tahun mirip dengan kitab Wahyu. Mirip tahunnya. Yosefus dengan kitab Wahyu mirip. Tapi saya yakin penulisannya ketika Yohanes diberi penglihatan, diberi nubuatan, saya yakin sebelumnya. Kenapa? Di situ ada disinggung tentang bait suci. Mereka singgung banyak bait suci. Sedangkan di tulisan Yosefus, Wars of the Jews, ini bicara tentang kehancuran bait suci. Kehancuran bait suci. Bait suci hancur sampai hari ini. Jadi dari tahun 70 sampai hari ini, bait suci belum berdiri lagi. Bait suci yang kedua dihancurkan tahun 70 sampai hari ini. Sampai hari ini. Hari ini tahun berapa? 2020. Belum berdiri lagi. Kenapa saya bilang firman Tuhan ini luar biasa? Digenapinya apa? Dulu relevan, sekarang relevan, yang akan datang relevan. Kenapa? Saudara ingat tadi klip yang tadi saya setel itu ngomong tentang apa? Pembangunan apa? Bait suci. Dan ketika itu Yerusalem dikepung. Ya kembali ke sini dulu. Yosefus. Yerusalem dikepung oleh tentara Roma. Titus. Kemudian mereka tidak bisa keluar, tidak bisa masuk sama. Dan terjadi di dalam Yerusalem sendiri itu chaos, kacau, perang saudara. Perang saudara. Bahkan ternyata yang menghancurkan Yerusalem itu bukan tentara Roma mutlak. Memang tentara Roma pada akhirnya itu membumi ratakan Yerusalem, yes. Tetapi sebelum Roma masuk ke Yerusalem, mereka masih ngepung di luar. Yerusalem itu sudah hancur dari dalam, saudara. Kenapa? Ada perang saudara di dalam, kacau. Ada satu pihak orang Yahudi yang namanya kaum Zealot. Saudara, kalau saya ngomong kaum Zealot, saudara langsung tahu biasanya. Kenapa? Murid Tuhan Yeshua ada dari kaum Zealot. Simon orang Zelot. Ternyata kaum Zealot ini apa? Kaum Zealot ini kaum radikal. Mereka mau mendirikan negara Yahudi, mereka tidak mau ada di bawah pemerintahan Roma, mereka selalu berontak, mereka selalu mau perang sama Roma. Kaum Zealot. Tujuan mereka apa? Mereka akan mengangkat seorang Mesias yang akan memimpin mereka melawan Roma waktu itu. Ini kaum Zealot tujuannya. Dan ini yang terjadi. Salah satunya cerita yang diangkat oleh Yosefus, ya.
Di Words of the Jews 6:34 dibilang gini, ada seorang wanita namanya Maryam ben Eleazar, asalnya dari kota namanya Bethsuba, ya. Itu Beth Hisop katanya, ya. Dia itu terkenal karena keluarganya punya nama, bangsawan berarti ya, dan kaya raya. Terkenal. Tapi ketika waktu perang, dia itu ada di dalam Yerusalem. Dia terjebak di dalam Yerusalem. Dia stuck di Yerusalem. Tapi dia punya rumah katanya, orang kaya. Asalnya bukan dari Yerusalem, Maryam ini. Kemudian setiap hari diceritakan di situ, ini saya potong saudara. Diceritakan di situ tiap hari dia didatangi oleh tentara zealot. Untuk apa? Menjarah hartanya dan menjarah makanannya. Makanannya dijarah setiap hari. Dia punya barang apa dijarah oleh orang-orang zealot ini. Sampai satu waktu dia mungkin sudah snap ya saudara, stres berat. Dia masih punya seorang anak kecil masih menyusu sama dia. Dia bilang sama anaknya, dia berteriak sama anaknya, aduh anakku, apa yang terjadi sama dunia ini? Kalaupun kamu hidup, kita akan jadi budak. Kamu akan hidup di dunia macam apa? Jadi lebih baik aku makan kamu aja. Dia bilang seperti itu saudara. Dan singkat cerita, dia bakar anaknya sendiri, dia makan anaknya sendiri. Tapi seorang ibu makan anaknya sendiri. Tadi kita baca terjadi di zaman Elisa, dinubuatkan di zaman Musa. Ini kenapa saya bilang, firman Tuhan itu relevan setiap waktu. Bisa terjadi zaman Elisa, di zamannya 6670, zamannya Yosefus terjadi lagi. Exactly sama, seorang ibu makan anaknya sendiri di masa yang sulit. Wow. Dan singkat cerita dia makan, tidak semua langsung dia makan separuh saudara. Separuhnya dia sembunyiin. Ngeri enggak? Ngeri. Horor. Dan kemudian setelah ia berkata demikian, dia stres berat, dia membunuh anaknya, kemudian membakarnya dan memakan setengah dari bagian anaknya, kemudian menyimpan setengah yang lain. Sampai apa? Besoknya, ceritanya itu kayak gini, besoknya tentara zealot itu datang lagi, cium bau daging kebakar, marah, kamu masih punya makanan, kenapa kamu simpan, mana keluarin. Akhirnya apa? Dia keluarin setengah anaknya. Sisa setengah anaknya itu dia keluarin. Syok tentaranya. Tentara yang ini syok. Dia bilang apa? Kamu sekarang makan ini. Setengah dari anakku, dia bilang. Kamu jangan bilang kamu itu baik hati, kamu tidak mau makan ini, kamu punya nurani, kamu tidak mau makan ini. Karena apa? Kamu tidak punya nurani, dia bilang. Tetapi kamu juga jangan bilang kamu tuh orang yang berani. Kalau kamu tidak berani makan ini, setengah dari anakku. Kenapa? Berarti kalau kamu tidak berani, kamu lebih pengecut dari seorang wanita. Aku sudah makan setengah dari anakku ini. Langsung lari semua tentaranya, saudara. Lari, ketakutan. Horor. Tetapi poin yang saya angkat apa? Kenapa bisa sama? Kebetulan saya tanya. Kebetulan. Sesuatu yang dinubuatkan di zaman Musa terjadi di zaman Elisa. Kalau orang yang linear pikirnya, oh ya udah terjadi, ya sudah digenapi kan, nggak mungkin terjadi lagi. Siapa bilang? Terjadi lagi di zaman Yosefus. Exactly sama. Seorang ibu dicatat memakan anaknya. Dan ketika saya baca itu, saya ingat saya baca Yosefus, saya syok saudara ketika saya baca Yosefus. Kenapa? Yosefus itu isinya kalau saudara paralelkan, bandingkan dengan kitab Wahyu, ada banyak kemiripan, ada banyak kesamaan. Contoh ya, ini salah satunya ya. Salah satunya masa yang susah, masa yang ini, masa yang kelaparan. Kelaparan. Tadi di Wahyu pasal 6 ayat 6 kita baca apa? Penunggang kuda bawa timbangan. Timbangan dan secupak
gandum harganya, mungkin slide berikutnya saya kasih ya, wahyunya. Yang ayat wahyunya, oke. Ini tadi ya kan, seperti ada suara secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Ketika saya baca Yosefus, exactly saya ada baca yang terjadi waktu itu, waktu peperangan itu terjadi. Gimana? Dan ditulis dalam Yosefus, slide-nya, the wars of the Jews sama, 5:10-2. Ini situasi yang terjadi waktu itu. Ditulis apa? Saya sudah terjemahkan juga, saudara. Oke. Banyak orang menjual apa yang mereka miliki. Harta bendanya dijual semua. Miliknya dijual semua. Hanya untuk mendapatkan apa? Secupak. Loh, slide sebelumnya. Oke. Who sold what they had for one measure? Kalau saudara bandingkan, King James menulis di Wahyu 6 ayat 6, exactly, one measure of wheat. Di sini exactly sama, one measure, Yosefus tulis. Satu ukuran, diterjemahkan bahasa Indonesianya, saya adaptasi dari bahasanya LAI. Diterjemahkan one measure itu, slide berikutnya, itu secupak. Berarti kalau diterjemahkan, mereka menjual semua yang mereka miliki hanya untuk mendapatkan apa? Secupak. One measure. Gandum. Apabila mereka kaya. Bayangin, sudah jual semua miliknya hanya cuma dapat apa? Secupak gandum. Tetapi jelai. Jelai itu saudara apa? Barley. Loh, kebetulan saudara. Saya waktu baca ini, saya langsung lihat, ini bukan kebetulan. Kenapa exactly? Kenapa enggak? Oh, cuman dapat apel gitu ya kan. Oh, cuman dapat kurma gitu ya. Kurma 1 kota kalau sekarang. Atau cuma dapat apa? Ada banyak mestinya. Tapi kenapa exactly yang diangkat, yang ditulis sama? Dan ini alarm saya langsung bunyi. Kenapa sama secupak gandum dan jelai? Di zaman itu ketika peperangan itu tahun 66 sampai 70, ini yang terjadi. Di dalam Yerusalem inflasi besar, kelaparan hebat terjadi. Oh, sama dengan yang kita baca di Wahyu 6 ayat 6. Bahwa timbangan secupak gandum harganya sedinar, 3 cupak jelai harganya sedinar. Sama. Secupak, ada banyak orang menjual hartanya hanya dapat secupak gandum. One measure. Ketika saya baca ini, saya kaget, shock. Makanya saya baca sampai jam 6 enggak cuman ini saudara. Kenapa? Ada banyak sekali kemiripan. Ini terlalu banyak hal kesamaan yang saya bilang ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Dan ini mengubah pikiran saya. Tuhan Yesus bilang apa? Ketika engkau melihat pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci. Dan Daniel sebutkan ada masanya. Dan dari kalau saudara sinkronkan semua itu ada masanya berapa? Ditulis 42 bulan. Kenapa diambil ada waktu 3,5 tahun? Dari situ. 3,5 tahun menduduki tempat yang tidak semestinya, tempat yang kudus, yang lebih sinkron dan lebih selaras dengan semua itu. Siapa yang menduduki tempat yang suci selama 42 bulan, selama 3,5 tahun, yaitu dari tahun 66 sampai tahun 70. Begitu tahun 70 Roma masuk, di bumi ratakan Yerusalem, bait suci, dihancurkan, dibakar habis. Sunyi, yes. Tetapi sebelumnya ada yang menduduki selama 3,5 tahun. Siapa? Zealot, kaum zealot. Dan mereka menghancurkan Yerusalem dari dalam. Kalau saudara baca tulisannya Yosefus, ada perang saudara. Bahkan orang zealot sendiri, kaum zealot sendiri, itu enggak akur, terbagi 3 lagi.
Masing-masing punya pemimpin sendiri-sendiri. Bertengkar sendiri. Bertengkar sendiri. Mereka pakai trik, pakai segala macam. Tipu, muslihat, mereka pakai itu semua. Itu yang mereka lakukan. Dan ini ketika saya baca itu, wow. Kitab Wahyu yang sebelumnya buat saya itu seperti fantasi. Kalau saudara baca Yosefus, itu kayak saudara membaca versi nyatanya kitab Wahyu. It's very real. Nyata, benar-benar nyata. Terjadi horornya perang itu seperti apa, semuanya binatang itu punya 10 tanduk katanya. Saudara tahu, Zealot itu ada 10 jenderal besar di dalam mereka. Dan apa maksudnya ada 7 kepala, ada 1 keluarga yang menguasai ini, Zealot ini, 1 keluarga. Dan 1 keluarga ini isinya berapa? 7. 7 ini bagian dari 10 itu juga. Ada semua saudara, saya itu sampai kalau dibandingkan, saya belum selesai jujur. Saya masih proses membandingkan ini, memparalelkan ini. Kenapa? Karena saya orangnya literal. Buat saya, ketika saya membaca ini, saya baca kitab Wahyu, saya ngerti, oh ternyata nubuatan yang Tuhan berikan, penglihatan yang Tuhan berikan, firman Tuhan. Ketika Tuhan itu sudah berfirman, Tuhan akan lakukan. Tuhan akan lakukan. Dan terjadi beneran. Saya baca lagi, semakin saya baca, saya semakin, saya kayak, hati saya itu kayak berdebar-debar, saudara. Hati saya itu kayak berdebar-debar. Termasuk ini. Dan saya ketika kembalikan ke Wahyu 6, ayat 6 tadi. Yang saya bingung, yang saya stres, ya kan? Kita udah ngerti, ya kan? Timbangan secupak gandum harganya sedinar, 3 cupak jelai harganya sedinar, inflasi besar, perang besar terjadi, kelaparan karena Yerusalem dikepung waktu itu. Ibu makan anaknya sendiri sampai seperti itu. Tapi apa maksudnya jangan rusak minyak dan anggur? Teka-teki yang buat saya itu saya tidak ngerti. Ketika saya baca lagi, saya bandingkan dengan Yosefus, kita akan ambil esensinya apa. Dan kita bisa baru kita terapkan esensinya di hidup kita seperti apa. Kalau kita akurat, ya kan, exactly kita enggak tebas sana tebas sini, nebak sana nebak sini. Oh minyak itu bisa gini, anggur bisa gini, anggur itu bisa artinya sukacita, yes, minyak itu artinya bisa apa? Bisa banyak hal. Banyak hal. Bahkan orang Jew sendiri enggak artikan minyak dan anggur itu seperti yang kita artikan, enggak, lain lagi. Lain lagi. Dan ketika saya baca tulisan Yosefus sekali lagi, ada tulisan seperti ini. Ini ceritanya tentang salah satu pemimpin dari Zealot. Saya bilang Zealot pun bertengkar sendiri di dalam Yerusalem. Salah satu pemimpinnya namanya itu siapa? Yohanan bin Levi. John katanya, ya. Yohanes. Tapi Yohanan bin Levi. Slide berikutnya saya terjemahkan. Ceritanya seperti ini. Tetapi mengenai Yohanan bin Levi, ini Yosefus catat. Ketika dia tidak lagi bisa menjarah rakyat. Saudara ingat cerita tadi, perempuan yang dijarah itu, Maryam, ya kan? Itu contohnya saudara. Tapi seluruh saudara-saudaranya mereka jarah sendiri. Jadi orang Yahudi menjarah orang Yahudi sendiri. Orang bangsa Israel menjarah bangsanya sendiri. Dan ketika Yohanan bin Levi dia tidak lagi bisa menjarah rakyat. Sudah habis hartanya, habis makanannya, habis semua. Dia membawa dirinya melakukan penistaan. Penistaan, ceritanya dia melakukan apa? Dia masuk ke bait suci, dia lebur itu, perabot-perabotnya bayangin, emas berapa? Yang menorah itu, yang kita lihat sendiri itu ada 40 kilo segitu ya kan. Dia ambil, dia lebur semua, perabot-perabotnya, sendoknya, piringnya, semua dia lebur.
Dan dia lakukan apa? Kemudian dia dibilang melakukan penistaan. Karena apa? Dia bilang seperti ini, siapa yang melakukan perang suci dengan tujuan suci ini, dia boleh hidup dari bait suci. Kemudian dia lakukan itu, dijarah isinya bait suci, dan yang dicatat oleh Yosefus, salah satunya, dia mengosongkan bejana-bejana apa? Anggur dan minyak suci. Pertanyaan saya, kebetulan, kenapa exactly ditulis minyak dan anggur? Minyak suci dan anggur suci yang ada di bait suci, itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk membawa korban bakaran. Kalau saudara yang ngerti, sebelum mereka taruh itu daging korban bakaran, mereka tuang dulu minyak di mezbahnya. Kemudian mereka mereka tuang anggur di mezbahnya, kemudian mereka taruh dagingnya, mereka tuang apa? Minyak. Mereka tuang anggur dulu. Memang bukan dagingnya, tetapi minyak dan anggur suci ini digunakan untuk korban bakaran. Mereka gunakan gimana? Untuk apa? Yang digunakan imam untuk korban bakaran, digunakan untuk apa? Mengurapi diri mereka sendiri. Mengurapi diri mereka sendiri dan untuk apa? Minum-minum. Untuk mabuk. Berarti apa? Mereka menistakan hal yang disucikan untuk membawa korban kepada Tuhan. Mereka sepelekan, mereka nistakan bahasanya. Bahasanya Yosefus. Saya baru ngerti, dari sini saya bisa ambil kesimpulan Wahyu 6 ayat 6. Kita kembali ke Wahyu 6 ayat 6 dengan cepat. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nubuatan yang dinubuatkan sebelum kejadian itu, Tuhan sudah kasih tahu kepada Yohanes. Kelaparan besar terjadi, inflasi besar terjadi, tapi jangan rusak minyak dan anggur. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Exactly kayak tadi. Tetapi Yohanan ben Levi, dia rusak minyak dan anggur. Dia rusak korban bakaran. Dia rusak korban persembahan kepada Tuhan. Dia rusak ibadah yang seharusnya mereka tetap lakukan kepada Tuhan. Dan kalau kita ambil esensi ini di hidup kita hari ini, sekarang kita lagi ngadepin apa? Kita sedang menghadapi masa yang tidak mudah, masa yang susah. Mungkin belum bisa disamakan seperti zaman itu, yes. Tetapi Tuhan bilang apa? Meskipun keadaanmu seperti itu, kelaparan hebat terjadi, inflasi hebat terjadi, untuk mendapatkan makanan susah. Mungkin kau akan menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang membuat kau terjepit. Tetapi Tuhan bilang apa sama Yohanes? Tuhan ingatkan kepada Yohanes, jangan rusak minyak dan anggur. Jangan rusak ibadahmu, jangan rusak korbanmu kepada Tuhan. Jangan rusak itu semua. Tuhan ingatkan. Jangan rusak minyak dan anggur. Kita siap enggak menghadapi masa-masa yang sulit ini? Tuhan pesan apa? Jangan rusak minyak dan anggur. Kenapa? Karena disitulah kekuatan kita. Ketika kita membawa korban yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Disitulah kita sedang menguduskan sesuatu yang kudus. Kita tidak merusak minyak dan anggur. Ketika saya baca ini, saya ngerti. Saya tidak nebas kemana-mana, enggak. Minyak itu bisa gini, bisa gini, bisa gini. Kalau disinkronkan dengan Yosefus secara literal, minyak dan anggur ngomong apa? Ngomong tentang korban bakaran kepada Tuhan. Ngomong tentang ibadah kita kepada Tuhan.
Saya tahu waktu-waktu ini tidak gampang, saudara. Semakin sulit. Tetapi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menentu ini, sesuatu yang mungkin area yang asing untuk kita, area yang baru untuk kita. Dan kita menghadapi masa yang sulit. Seperti tadi dibilang, masa yang sulit. Tidak gampang. Tetapi ternyata Tuhan pun masih tetap mengingatkan. Jangan rusak minyak dan anggur. Saya teringat satu ayat dan saya akan akhiri dengan ayat itu. Di 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Mungkin kita baca dengan cepat, saudara. 2 Korintus 4, Paulus bilang seperti ini. Sebab penderitaan ringan. Loh, ringan. Penderitaan itu ringan katanya Paulus, ya kan. Ternyata bersama dengan Tuhan, meskipun kita menderita, penderitaan itu jadi ringan. Tapi kalau kita tidak punya Tuhan, tidak punya pengharapan, penderitaan itu jadi berat. Ya. Paulus bilang, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Seringkali orang akan pakai ayat 18 ini bilang apa? Oh, jangan melihat yang kelihatan dunia ini, kesenangan dunia ini, ya kan? Oh, godaan dunia ini sesuatu yang kelihatan. Jangan pikiran kita terpusat ke situ, tapi pusatkan kepada sesuatu yang tidak terlihat. Benar, saudara. Tetapi pagi ini, karena situasi seperti ini, saya ingin kasih tahu saudara, keadaan yang kita alami hari ini pun, virus outbreak. Ini dibilang oleh Rasul Paulus apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini. Ini sesuatu yang kelihatan. Meskipun kita mengalami sesuatu yang susah pun, seperti mungkin yang tadi ditulis oleh Wahyu, kelaparan, penderitaan, perang, peperangan, ini sesuatu yang kelihatan. Dan firman Tuhan katakan apa? Paulus bilang seperti ini, sesuatu yang kelihatan ini sementara, hari ini ada, besok sudah tidak ada. Tetapi jangan alihkan fokus kita kepada sesuatu yang tidak kelihatan ini. Kenapa? Yang tidak kelihatan ini, ibadah kita, korban kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, ini sesuatu yang tidak kelihatan. Firman Tuhan kata, jangan rusak minyak dan anggur itu. Sesuatu yang tidak kelihatan ini, jangan kita rusak. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak kelihatan ini kekal. Kekal. Kembali ke video yang tadi. Hari-hari ini kita mengalami masa sulit, yes. Kalau orang ada yang bilang gini, ada orang yang bilang, oh wahyu itu sudah terjadi semua. Bahkan Tuhan Yesus itu mungkin tahun 70 itu sudah menginjakkan kakinya lagi di Bukit Zaitun. Saya bilang, no, kurang akurat saya bilang. Kenapa? Tuhan Yesus bilang apa? Kalau semua ini sudah digenapi langit dan bumi berlalu, ya kita sudah nggak di sini, saudara. Tapi kita masih ada di sini hari ini. It means belum digenapi semua, belum. Dan dia bilang apa? Lihat itu, semuanya kan ngomong bait suci ada. Wahyu itu ngomong bait suci ada. Eksistensi bait suci harus ada di kitab Wahyu. Mereka bilang seperti itu. Tapi hari ini mana? Tidak ada. It means, oh Wahyu ini sudah lewat. Nggak perlu khawatir katanya. Nggak perlu ini, nggak perlu. Ya nggak perlu khawatir, nggak perlu cemasnya, benar saudara. Tetapi kurang akurat saya bilang. Kenapa? Saudara lihat sendiri. Mereka sedang mempersiapkan pembangunan bait suci yang ketiga. It means ketika bait suci itu berdiri lagi, ingat, eksistensi bait suci selaras, paralel dengan apa yang ditulis di kitab Wahyu, apa yang ditulis di Daniel, apa yang ditulis
Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan, perkataan Tuhan Yesus. Bait suci ini akan dibangun lagi. Akan dibangun lagi. Bayangin, mereka sudah siapin sedemikian rupa. Mereka bilang apa? Tadi video itu yang bilang, bukan saya loh saudara yang buat video itu, saya cuma download dari YouTube. Dan mungkin saudara yang ikut di Temple Institute, saudara lihat kan video itu. Itu buatan mereka sendiri. Mereka tulis apa? This is the generation. The children are ready. Ini generasinya. Anak-anaknya sudah siap. Kenapa ngomong ini generasinya, anak-anaknya sudah siap? Saudara lihat video itu. Anak-anak muda. Mereka sedang menyiapkan generasi yang muda ini. Selaras dengan apa yang dikatakan yuk. Zealot masih muda-muda. Muda-muda mereka sudah siapkan semuanya. Kenapa video itu membuat saya tidak bisa tidur? Karena saya mempertanyakan kepada diri saya sendiri. Kita orang Kristen, kita orang percaya, kita percaya kepada Tuhan, Yeshua sebagai Mesias. Pertanyaannya, kita nyiapkan apa? Kita nyiapkan apa? Orang Kristen menyiapkan apa? Boro-boro kayak gitu. Ditanya, siap nggak kalau Tuhan Yesus datang besok? Wah jangan dong, jangan besok. Kalau bisa nanti dulu masih mau senang-senang saya. Mereka nyiapkan kayak gitu. Saya sampai bilang sama istri saya, aduh saya nggak bisa tidur, saya stres. Saya ngelihat anak saya. Pertanyaannya cuma gini saudara. Masa itu akan terjadi, kita mau enggak mau pasti terjadi. Kapan saya enggak tahu. Tapi pertanyaannya, terutama mungkin saudara yang punya anak-anak ya, masih muda, masih kecil. Anyone. Pertanyaannya, kalau itu enggak terjadi di generasi kita, mungkin terjadi di generasi anak kita. Pertanyaannya, mereka siap enggak menghadapi tantangan seperti itu? Kalau mereka, tadi, mereka udah siapin. Mereka siap. Maksudnya apa? Justru mereka siap, mereka tidak sadar, mereka siap menggenapi itu. Mungkin mereka peran gak baiknya, mungkin. Tapi masalahnya, kita orang percaya, siap atau enggak? Kita harus melihat yang tidak terlihat. Kalau saya bilang, ini yang tidak terlihat. Dan harus digenapi.